Halo Tribuners, jumpa lagi di Panggung Demokrasi edisi Rabu 6 Januari 2021 bersama saya Iva Nabila dan rekan saya Garudia Prabawati. Belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi melarang segala aktivitas Front Pembela Islam atau FPI. Mahfud MD juga menerangkan bahwa FPI resmi dilarang berkegiatan karena tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT. Langkah Mahfud MD ini juga menambah daftar panjang pembubaran ormas di Republik ini. Dan sebelumnya pemerintah juga selain FPI juga membubarkan HTI dan menyatakan bahwa organisasi ini dilarang seperti itu. Dan langkah Mahfud MD ini juga menambah daftar panjang pembubaran ormas di Republik ini. Karena sebelumnya juga selain FPI, pemerintah juga telah membubarkan HTI dan menyatakan bahwa HTI ini sebagai organisasi terlarang. Dan lalu apakah pembubaran dan pemberhentian kegiatan ormas itu mengancam kebebasan berserikat sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945? Nah, kita akan membahasnya dalam Panggung Demokrasi Tribun News dalam tema Aturan dan Hak untuk Berserikat di Indonesia. Maka dari itu, kini bersama kami telah tersambung, beliau adalah dosen Fakultas Hukum dari Universitas 11 Maret, Ibu Suni Umul Firdaus. Halo Bu Suni, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Iva dan juga Mbak Dea. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, langsung ke pertanyaan pertama. Bu, dari sisi hukum, apa pandangan Ibu terkait pembubaran HTI dan penghentian aktivitas FPI Bu? Apakah keduanya itu sama Bu? Baik, kalau kita berbicara persoalan HTI dan FPI, jadi HTI dan FPI itu sama-sama sebuah kelembagaan yang disebut dengan organisasi masyarakat atau ormas. Namun HTI dan FPI ini adalah ormas dengan kelembagaan yang berbeda. HTI adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum, sedangkan FPI adalah ormas yang tidak berbadan hukum. Kalau kita melihat dari jenis kelembagaannya, maka perbedaan ini sudah akan mempengaruhi baik dari segi pembentukannya maupun dari segi pembubaran atau dari segi penghentian kegiatannya. Kita ketahui bersama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa organisasi masyarakat yang berbadan hukum itu ada mekanisme yang diatur sedemikian rupa untuk bisa diakui oleh pemerintah. Kemudian organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum ini ada satu kebebasan yang diberikan kepada ormas, apakah dia akan mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah atau tidak mendaftarkan diri ke instansi pemerintah. Maka dua kelembagaan ini akan mempengaruhi proses pembubarannya. Jadi kalau organisasi masyarakat yang berbadan hukum, maka apabila dia akan dibubarkan oleh pemerintah, maka dicabut status badan hukumnya, sedangkan organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, ini diberikan dua pilihan, apakah mendaftarkan diri kepada pemerintah atau tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah. Maka pembubarannya itu pun juga berbeda. Jadi kalau dia mendaftarkan diri, akan diberikan surat keterangan terdaftar, dan apabila pemerintah itu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak diberikan surat keterangan terdaftar. Tetapi dia juga bisa tidak mendaftarkan diri. Maka kalau tidak mendaftarkan diri, hak dan kewajibannya juga berbeda. Ibu, terkait pembubaran kedua ormas tadi ya Bu, HTI dan FPI seperti itu kan memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat seperti itu. Dan mungkin ini juga ada contohnya FPI kemarin yang baru saja terjadi, itu ada beberapa kalangan yang memang mengatakan proses pembubaran FPI ini tanpa adanya proses peradilan seperti itu. Padahal hal tersebut itu bagi mereka adalah itu melanggar hak berserikat, karena di situ juga padahal tertulis dalam pasal 28 UUD 1945. Nah, ini seperti apa sih pandangan Ibu sendiri? Iya, sebenarnya istilah pembubaran khusus untuk FPI ini juga masih debatable. Karena apa? Apakah FPI itu bisa dibubarkan? Karena kalau kita melihat dari status ormasnya, itu adalah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, sehingga organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, kalau dia tidak
mendaftarkan diri, maka tidak terdaftar di organisasi pemerintah. Bagaimana caranya membubarkan kalau dia tidak terdaftar? Jadi istilah pembubaran ini juga masih debatable. Namun persoalan tentang beberapa kalangan yang menyatakan bahwa pembubaran, penghentian ormas tanpa melalui pengadilan, seperti halnya HTI, FPI, apakah itu melanggar hak berserikat seperti dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, apakah itu demikian benar ya? Ini coba kita lihat dalam konstitusi kita itu memang mengakomodir jaminan terhadap hak berserikat yang diatur dalam pasal 28E ayat 3. Bahkan penjaminan tersebut diperkuat dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang itu. Undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Namun kita perlu ingat juga bahwa pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu juga menjelaskan tentang pembatasan konstitusional pelaksanaan HAM itu sendiri. Jadi pelaksanaan HAM itu tidak bisa dilaksanakan secara mutlak. Sebab implementasi HAM ini tanpa adanya suatu batasan justru akan merusak negara. Kita perlu ingat bahwa di Indonesia kita, hak asasi manusia itu tidak semata-mata lahir dari Universal Declaration of Human Rights, ataupun hal-hal yang diatur dalam ketentuan ICCPR. Namun bangsa kita ini lahir dari sejarah kemanusiaan yang panjang dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam Pancasila. Maka segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila menjadi satu perhatian tersendiri. Sedangkan perihal mekanisme pembubaran ormas, kalau kita melihat berkaca dari banyak kasus, memang benar menurut saya sebaiknya perlu segera dikonstruksikan sedemikian rupa untuk menjamin kepastian hukum. Bu, berarti dalam kata lain pembubaran FPI seperti itu memang karena belum cukupnya FPI ini berpegang teguh pada mungkin supremasi hukum atau demokrasi atau memang perlindungan HAM seperti itu? Kalau saya kembali ya ke debatable persoalan pembubaran ya, karena FPI sendiri kan tidak memperpanjang, tidak mengajukan permohonan untuk memperpanjang pendaftaran di pemerintah. Sehingga kalau saya lebih tepat mengatakan bahwa FPI itu bukan dibubarkan, tapi membubarkan diri. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Artinya karena dia tidak melakukan perpanjangan pendaftaran, tapi dia memang sebuah organisasi masyarakat yang ada yang tidak terdaftar, kan begitu, sampai saat ini tidak terdaftar, namun pemerintah mengeluarkan SKP 6 Menteri yang di situ mengatakan bahwa FPI itu dibubarkan. Karena mekanisme pembubaran ormas itu jelas-jelas diatur untuk ormas yang berbadan hukum. Kalau ormas yang tidak berbadan hukum, kayaknya memang tidak bisa dibubarkan secara kelembagaan, tetapi secara personality, kalau personality melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, maka dia harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entah itu kekerasan, entah apapun, itu kan ada ancaman-ancaman dan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi kan statusnya FPI dibubarkan atau tidak itu kan sebenarnya debatable. Nah, itu sementara pemerintah sudah menyatakan bahwa FPI bubar pada 2019 lalu karena tidak memperpanjang SKT-nya. Nah, secara hukum apakah benar ketika SKT tidak diperpanjang, ormas itu bisa otomatis dianggap bubar begitu, Bu? Iya. Iya, jadi memang kita kadang-kadang akan berbicara persoalan hukum dan persoalan politik ini agak sedikit beririsan atau terkait dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang ormas ini kan mengatur berkaitan dengan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, berkaitan dengan ormas yang berbadan hukum yang telah terdaftar, pengesahan badan hukum itu tidak perlu dia tidak membutuhkan surat keterangan terdaftar. Sedangkan bagi mereka yang tidak berbadan hukum, mereka itu harus atau bisa melakukan pendaftaran sehingga kemudian terbit SKT. Maka persoalannya ini apakah bisa dikatakan bubar? Ya bisa banget gitu loh. Maka lebih tepatnya membubarkan diri kan begitu. Membubarkan diri dalam arti secara hukum tidak mendaftarkan lembaganya ke pemerintah sehingga tidak lagi ada SKT. Jadi
kalau kita runut, ini pendapat saya, kita runut di dalam undang-undang ormas yang lama, dulu masih ada pasal 18, bahwa apabila ormas itu tidak memenuhi ketentuan sebagai badan hukum dan tidak memenuhi ketentuan untuk bisa terdaftar, maka cukup dicatat di kecamatan, kan gitu. Ormas itu dicatat di kecamatan. Cuma kemudian pasal 18 itu di Undang-Undang 17 tahun 2013 itu kan sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa tidak perlu dicatat di di kecamatan gitu, dikatakan inkonstitusional pasal 18 itu. Maka di sini kita cuma mengenal ada ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, kemudian yang tidak berbadan hukum itu terdaftar atau tidak terdaftar. Maka kemudian kalau tidak terdaftar ya istilahnya memang nggak secara hukum tidak ada ormas di situ, tetapi mungkin dalam undang-undang ormas ada ormasnya, kami cuma tidak terdaftar kan gitu. Oke, dibubarkan ini menurut saya ya tadi debatable tadi. Baik Ibu. Nah Ibu, setelah FPI ini dihentikan atau dibubarkan seperti itu, terbitlah FPI lain, Front Persatuan Islam seperti itu, yang ini juga mengundang pro dan kontra masyarakat. Namun kan di sisi lain Menko Polhukam kemarin Mahfud MD mengatakan, oh nggak apa-apa, it's okay dengan adanya Front Persatuan Islam. Nah ini menurut Ibu seperti apa nih Bu? Ya, itulah wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi sebenarnya setiap masyarakat bebas untuk melakukan perkumpulan atau membentuk perkumpulan, atau istilahnya bebas untuk membuat ormas, apapun bentuknya, apapun namanya, katakanlah begitu. Mau bikin nama apapun juga boleh, asal ada catatannya kan gitu. Catatannya adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara kita ini, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, tidak melakukan pelanggaran hukum, apapun namanya, apapun bentuknya, saya kira itu merupakan bagian dari jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul yang diberikan pemerintah. Tapi perlu diingat, apabila namanya pun mungkin bukan pakai FPI, namanya Ormas Bunga Indah misalnya, tetapi kalau kemudian di dalamnya itu mengandung hal-hal atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh negara kita, bahkan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin itu pasti akan terjadi sebuah penghentian aktivitas-aktivitas oleh pemerintah. Pun ini juga berlaku pada HTI ya Bu, karena kan memang HTI ini berbeda nasib nih dengan FPI, karena ini memang sudah diketok palu, ini organisasi terlarang seperti itu. Ya, jelas-jelas berbeda Mbak. Jadi sebenarnya begini, kalau lihat strukturnya memang berbeda ya, FPI sama HTI. HTI ini lembaga atau ormas yang mempunyai kelembagaan yang berbadan hukum, sedangkan ini yang tidak berbadan hukum. Maka treatment-nya pun oleh pemerintah berbeda, dan itu jelas di situ. Maka kalau kita berbicara berbeda nasib, bentuknya saja berbeda, maka treatment-nya juga berbeda. Oke. Baru-baru ini kan ada wakil dekan suatu universitas itu dicopot Bu, karena dia ternyata dulunya pernah menjadi pengurus HTI. Nah, apakah ini kalau secara hukum itu dibenarkan Bu? Ya, jadi begini, kita berbicara persoalan yang berbeda. Kalau kita bicara personality, kemudian bicara kelembagaan itu berbeda. Terkait dengan pelarangan HTI sebagai organisasi terlarang, apakah itu akan berlaku pada seluruh anggotanya atau tidak. Maka kalau ini kita bicarakan ini adalah kelembagaan dan itu tidak akan terkait dengan anggotanya, maka sudah urusannya personality. Kalau kemudian suatu instansi menyatakan bahwa salah satu anggota HTI dia harus keluar, dia harus mengundurkan diri dari pekerjaannya, ini adalah persoalan instansi setempat. Artinya tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh kegiatan yang ada di instansi di seluruh Indonesia. Namun ini adalah persoalan internal. Nah, terkait dengan apakah itu bertentangan atau tidak, ini persoalannya adalah persoalan yang berkaitan antara instansi dengan personality yang ada di situ, dan itu berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, kalau secara personality itu dia tidak
tidak puas atau merasa dirugikan dengan keluarnya SK pemberhentian, maka ada jalur yang bisa ditempuh, yaitu dia bisa pergi ke PT UN untuk mengatakan apa kaitannya pemberhentian itu dengan keikutsertaannya dia pada waktu itu menjadi anggota HTI. Apakah setiap anggota HTI kemudian dia diwajibkan untuk keluar dari instansi tertentu di mana dia bekerja. Jadi nanti itu bisa dimohonkan ke PT UN sebenarnya terkait dengan SK pemberhentian itu apabila dia merasa dia dirugikan dengan keluarnya keputusan terkait dengan pemberhentian dia selaku orang yang bekerja di instansi tersebut. Baik, Bu, ini kalau secara umum terkait ormas itu tadi, apa sih Bu langkah yang bisa ditempuh ormas sendiri apabila ormas itu dibubarkan oleh pemerintah? Sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ormas, ini tidak ada pengaturan yang rigid yang mengatur tentang langkah hukum. Namun bila diterbitkan surat keputusan tata usaha negara, maka dapat diajukan gugatan pembatalan pada PT UN seperti yang saya sampaikan tadi. Hal ini sesuai sebenarnya kalau kita lihat di pasal 1 angka 10 Undang-Undang PT UN yang mengatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata baik pusat maupun daerah. Nah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian, maka di sini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, langkah yang dapat ditempuh itu juga bisa melakukan pembentukan atau pendaftaran ormas yang baru yang sesuai dengan konstitusi atau konstitusional gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bu, sebenarnya apa saja hak dan kewajiban organisasi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Nanti terkaitnya supaya ormas itu tidak dibubarkan atau kegiatannya gitu, Bu. Ya, sebenarnya undang-undang itu sudah jelas mengatur di situ pasal 20 ya. Di situ undang-undang ormas itu punya hak. Haknya satu, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka. Yang kedua, memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kelima, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, serta dia dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, kemudian dengan swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan serta sustainability dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan kewajiban, tentu saja ada hak, pasti ada kewajiban. Kewajiban di pasal 21 itu jelas diuraikan, dia harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuannya kemana? Karena tujuan ini sebenarnya sudah dituliskan pada saat kalau dia mendaftarkan pasti akan dilampirkan di situ. Maka dia harus konsisten terkait dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian kewajibannya dia pastilah harus menjaga kesatuan bangsa, sesuai dengan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya baca langsung dari undang-undangnya. Kemudian yang ketiga, memelihara nilai agama, moral, budaya, etika, dan norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang keempat, menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Yang kelima, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Ini sangat, yang saya sampaikan ini semuanya masih sangat abstrak dan harus dikonkretkan. Namun ini sebagai guidance atau sebagai parameter agar ormas-ormas yang akan tumbuh, yang akan muncul, dia tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan sehingga hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya Ibu, terima kasih. Ini sampai di closing statement ini Bu. Mungkin bagaimana nih harapan Ibu Suni sebagai ahli hukum tata negara seperti itu, dan mungkin ada catatan bagi regulator Ibu terkait yang mengatur ormas di Indonesia seperti itu. Baik. Jadi kalau catatan tentang peraturan perundang-undangan khususnya bagi saya, memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang keluar langsung sempurna, langsung perfect. Namun memang peraturan perundang-undangannya harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pasti kalau kita lihat di sini ada perubahan paradigma dari undang-undang ormas yang lama yang baru. Undang-undang yang lama itu tujuannya dibentuk untuk memberikan perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul. Undang-undang yang baru dimunculkan dengan konsideran untuk mewujudkan kedaulatan negara.
Maka bagaimana agar nantinya regulasi terkait dengan penyelenggaraan ormas, bagi saya ormas adalah pilar dari demokrasi, maka regulasi tentang ormas ini harus bisa mengcombine antara kebebasan berserikat dan berkumpul dan bagaimana untuk tetap menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, sehingga parameter, ukuran, mekanisme itu harus bisa diatur dengan jelas sehingga tidak sampai atau jangan sampai membuat orang-orang atau masyarakat yang ingin membuat ormas ini nanti merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Saya kira itu saja. Baik. Ya, terima kasih Bu Suni penjelasannya. Oke, mohon maaf ya kalau saya mungkin terlalu cepat atau banyak salah. Kalau mungkin ada yang perlu di-take ulang, saya okelah di-take ulang. Ya, teman-teman, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Tribuners, itu tadi pembahasan kita mengenai legalitas berserikat di Indonesia dengan Bu Suni Ummul Firdaus. Semoga bermanfaat. Saya Ivana Nabila dan rekan saya Garudia Prabawati. Kami mohon undur diri. Selamat malam dan Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.